Halo semuanya, jadi kenalin aku Nana dan di sini aku nggak sendiri karena aku bareng sama teman-teman aku yaitu ada Jenny, Jessie dan juga Ari. Yang dimana di sini kita akan membahas mengenai ide bisnis kita dan juga bisnis modal kanvas kita. Dan penasaran kan gimana sih video kita kali ini? Yuk simak videonya. Oke, jadi ada 4 poin dalam pengembangan ide bisnis. Nah, salah satu poinnya itu yakni produk atau jasa yang akan dijual. Dengan memperhatikan poin ini, tentunya pengembangan bisnis yang dilakukan akan berjalan lebih terarah dan juga lebih baik. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita simak penjelasan materi berikut ini. Oke, jadi produk atau jasa apa sih yang dijual? Nah, di dalam pembuatan ide bisnis ini, kami sepakat untuk menjual dalam mengembangkan ide bisnis kami, yakni ide bisnis basis pelayanan jasa bank sampah digital. Pelayanan jasa ini kami desain untuk kemudahan target bisnis kami, yakni masyarakat yang bingung dengan permasalahan material bekas yang ingin dibuang, tetapi tetap memberikan manfaat balik yang baik. Nah, jadi teman-teman tahu kan kalau sampah di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, tapi sayangnya sampah anorganik ini sendiri sangat-sangat susah untuk terurai. Sehingga sampah-sampah anorganik ini mampu menjadi penyebab pencemaran lingkungan, pencemaran polusi udara, dan juga sampah anorganik yang menumpuk di mana-mana karena susahnya terurai. Sehingga kelompok kami pun sepakat untuk membuat rancangan ide bisnis ini, yaitu dengan membuat rancangan aplikasi bernama iBinBank. Jadi, apa sih itu iBinBank? iBinBank merupakan sebuah rancangan aplikasi yang didesain untuk seluruh masyarakat umum khususnya di Bali, yang dimana nantinya masyarakat akan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, lalu mengumpulkannya. Banyak sekali kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh produk atau jasa yang dijual dalam sebuah bisnis. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka akan sangat menunjang perkembangan dan kualitas dari produk atau jasa yang dijual. Sebenarnya, apa saja ya kebutuhan tersebut? Yuk kita lihat sama-sama. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari produk atau jasa yang dijual? Nah, dengan adanya bisnis ini, dipastikan kebutuhan masyarakat dalam memilah sampah akan semakin mudah. Masyarakat semakin disadarkan akan pentingnya kebersihan dan manfaat sampah yang dapat didaur ulang. Nah, tadi kan kita sudah tahu betul nih tentang produk atau jasa apa yang akan kita jual, serta kepada siapa produk atau jasa itu kita tawarkan. Namun ada satu poin penting juga loh tentang bagaimana cara menjual produk atau jasa ini nantinya. Lalu bagaimana sih cara menjual produk atau jasa dari ide bisnis kami? Simak penjelasan berikut ini ya. Nantinya, kami akan mempromosikan jasa iBinBank melalui website, sosial media, dan juga sosialisasi tentang pentingnya produk kami. Sosialisasi penting untuk memperkenalkan jasa kami kepada masyarakat. Nah, setelah membahas tentang ide bisnis yang akan kami rancang, kami pun menerapkannya pada sebuah bisnis model kanvas atau yang lebih dikenal dengan istilah BMC. Lalu, apa sih itu BMC? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Dan kami pun telah menerapkan ide bisnis ini ke dalam bisnis model kanvas atau BMC yang telah kami buat, yaitu sebagai berikut. Oke, jadi di dalam bisnis model kanvas itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Nah, beberapa di antaranya itu yakni ada key partner atau key partnership, kemudian key activities, dan juga key research. Yang pertama yang akan saya jelaskan yakni key partnership. Nah, key partnership di sini dimaksudkan sebuah perusahaan itu perlu membentuk kerjasama dengan perusahaan atau mitra lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan bisnis, mengurangi risiko, dan juga memiliki daya saing yang tinggi dengan para kompetitornya. Key partnership dari ide bisnis kami, yakni yang pertama itu mitra pengolahan sampah atau limbah, kemudian yang kedua itu mitra suplai barang-barang sebagai nilai tukar berbentuk barang, kemudian yang ketiga ada mitra pengiriman barang menuju customer. Selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Key activities dari ide bisnis kami, yakni yang pertama itu ada production. Nah, di dalam production ini, yang pertama itu ada pengguna melakukan survei barang-barang berkualitas sesuai kebutuhan agar dapat ditukar sebagai poin pada aplikasi DTB. Yang kedua, pada production itu ada pemilihan barang-barang bekas oleh pengguna sebelum dibawa ke tempat pengolahan sampah.
Yang ketiga, menghubungi driver pada aplikasi untuk mengangkut sampah yang telah dipilih oleh pengguna. Oke, selanjutnya itu key activities di bagian problem solving. Nah, di bagian problem solving ini, di dalamnya itu yang pertama ada driver mengangkut sampah yang dipilih pengguna untuk dibawa ke tempat pengolahan sampah. Yang kedua, sampah ditimbang dan diolah menggunakan mesin sampah milik pemerintah. Yang ketiga, setelah diolah, sampah dihitung oleh driver dan dimasukkan data dan informasinya pada aplikasi DTB untuk dapat ditukarkan sebagai poin. Kemudian, key activities yang terakhir yakni ada platform atau network. Di dalam platform atau network ini, ada yang pertama itu merancang fitur-fitur baru atau pembaharuan pada aplikasi yang berbasis layanan, serta agar pengguna lebih nyaman menggunakan aplikasinya. Kemudian yang terakhir itu ada key research. Key research ini merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Key research dari ide bisnis kami, yakni yang pertama itu ada kendaraan bermotor, yang kedua aplikasi berbasis layanan, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada bangunan. Channels. Channel menggambarkan sebuah perusahaan yang dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proporsi nilai. Channel pada bisnis kami meliputi website, kemudian ada sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Customer segments. Menurut Osterwalder dan Pickner, pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun. Customer segments pada bisnis kami yaitu ada pelaku UMKM, lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta masyarakat umum usia 17 tahun ke atas. Value proposition merupakan sebuah gambaran yang dimana pelanggan bisa beralih ke perusahaan lain karena jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama adalah uang yang didapatkan dari penukaran sampah dapat ditabung atau ditukarkan dengan produk lainnya pada aplikasi iBin Bank dengan harga yang telah ditentukan. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat pada sampah dan lingkungan, membangun kebiasaan baru dan baik dengan mendaur ulang sampah, dan memberikan manfaat ekonomi dari hasil barang-barang bekas atau sampah bekas dengan membuatnya menjadi lebih berguna. Selanjutnya adalah customer relationship, yang dimana customer relationship ini merupakan sebuah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan berdasarkan dengan customer segment. Yang pertama adanya program akun premium bagi pengguna sehingga pengguna bisa menggunakan aplikasi secara lebih puas, dan adanya misi yang mampu menambahkan poin dari si pengguna. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure itu menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Cost structure terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada fixed cost. Artinya biaya tetap yang tidak berubah dan tidak terpengaruh pada penjualan yang dihasilkan. Fixed cost dalam bisnis kami yakni gaji karyawan. Yang kedua ada variable cost, artinya biaya yang dapat berubah sesuai dengan barang yang dihasilkan. Variable cost dalam bisnis kami yakni ada biaya peralatan, biaya transportasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, serta biaya riset dan pengembangan. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream adalah arus pendapatan menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Revenue stream dalam bisnis kami meliputi pembagian keuntungan dari mitra pengolahan sampah, penggunaan aplikasi jasa iBin Bank. Dengan meningkatnya penggunaan jasa iBin Bank, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan, akun premium pada aplikasi, dan yang terakhir iklan pada aplikasi. Sekian dari kami dan kami ucapkan terima kasih.